Tips untuk memilih lab di Jepang. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman ada keinginan tertarik untuk lanjut studi ke Jepang, mau S2 atau S3, teman-teman kalau tertarik di jurusan yang berkaitan dengan sains itu biasanya kita perlu terasosiasi dengan sebuah lab. Nah, lab itu bisa jadi lab di kampus atau lab di perusahaan atau lab di swasta gitu ya. Jadi misalnya kayak ada di Jepang itu perusahaan memang lab untuk research. Nah, pertama teman-teman harus kontak di lab tersebut dan perlu untuk mendapatkan suatu approval bahwa teman-teman diterima di lab itu dan boleh melanjutkan ke administrasi kampus yang terafiliasi oleh lab tersebut ya. Nah, sekarang kalau cara memilih labnya itu memang sebenarnya tidak ada cara yang benar, tapi kita balik lagi perlu mengetahui untuk kebutuhan teman-teman apa dan ketertarikan bidang riset teman-teman itu seperti apa. Misalnya kayak kalau caseku ya kimia organik gitu ya. Nah, kimia organik itu luas ya teman-teman. Ada yang kimia organik tentang misalnya tanaman atau kimia organik reaksi atau kimia organik yang molekul-molekul kecil yang untuk kebutuhan biologi gitu ya. Itu macam-macam. Nah, teman-teman lebih spesifik lagi, tapi di saat yang bersamaan teman-teman jangan memasang ekspektasi yang terlalu besar karena bisa jadi lab yang kalian inginkan itu belum tentu ada. Misalnya kayak, oh aku pengen lab di kimia organik reaksi kayak aku gitu ya. Nah, mungkin reaksinya pun juga, oh reaksi yang tentang nitrogen atau misalnya reaksi yang tentang katalis. Ternyata mungkin lab yang A punya reaksi yang bagus tapi profesornya kurang friendly misalnya, itu teman-teman mempertimbangkan dalam segala aspek itu pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman ketika melangkah itu harus mantap dan terima setiap nanti apapun yang ditawarkan labnya. Ketika udah cocok, oke, gas aja kayak gitu tuh.